Allah tidak langsung menyiksanya. Itulah kasih sayang, sifat rahmannya Allah SWT pada manusia. Tetapi masih diberi peringatan. Setelah terbunuhnya itu, maka kemudian Allah memberikan peringatan 3 hari. Dengan tanda apa? Satu, bahwa hari pertama wajah kaum Samud itu berubah menjadi kuning. Ini tanda mbok-mbok gitu kan, mbok-mbok masih mau sadar, tetapi mereka tetap belum mau sadar ya. Kemudian setelah itu hari kedua wajahnya berubah menjadi merah. Ewadini segitu masih belum sadar. Luar biasa, karena mereka ini terkenal kuat ya Pak, tidak percaya siapapun kecuali kekuatannya sendiri. Tidak ada sesuatu yang mempengaruhi mereka yang bisa mempengaruhi atau mengurangi kekuatannya sendiri. Kemudian yang terus hari ketiga adalah wajah mereka menjadi hitam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa mari kita selalu imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah hakikatnya kita diciptakan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian kita kenal dengan takwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang muttaqin, husnul khotimah, min ahlil jannah, amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Mulk ayat 16, 17 dan 18 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am amintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. An amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Am amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum, apakah kamu sekalian ini merasa aman atau tidak khawatir? Apa khawatirnya? Fis sama yakhsifa bikumul arda, nek kalau Allah Subhanahu wa taala itu ngebleske kita sekalian ini di bumi. Fa idza hiya tamur, maka kemudian bumi ini akan horeg. Horeg itu apa ya Pak? Mboten horeg saya kadosan nggih. Son horeg itu kan, horeg itu guncang bergoncang ya. Pernahkah kita nggak khawatir kok do kemaki terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kamu juga tidak khawatir apabila Allah Subhanahu wa taala itu mengutus batu-batu, mengutus kerikil-kerikil yang begitu banyak untuk apa? Untuk berhamburan, berterbangan ngantemi omah-omah kita, ngantemi kita sendiri. Tidakkah kita khawatir kok do kemaki ora gelem manut perintahe Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Pada suatu saat ketika itu orang-orang kafir Quraisy tidak percaya kalau azab, siksa, batu-batu yang berhamburan, bumi diambleske, bumi dibalik pada umat sebelumnya. Nah, oleh karena itu di dalam Quran banyak bapak-bapak dan ibu-ibu cerita-cerita bagaimana Allah itu menyiksa, mengazab pada orang-orang umat Nabi terdahulu yang karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh adalah yang pertama, azab yang diberikan, yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Soleh yang dikenal dengan kaum Samud. Ini kaum Samud itu namanya daripada kaumnya Nabi Soleh, kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghina Nabi Soleh, dia berbuat maksiat. Dan nuwun sewu, umat Nabi Soleh niku tingginya itu kira-kira sang paling tinggi itu 10 siku Pak, 10 hasta ya, kira-kira 50 meter. Gede-gede wong dhisik beda karo awake dhewe Mbak. Sing paling cendhek itu ya kira-kira 30 meter. Awake dhewe iki nyawang wong kok tingginya 10 meter ya karo bangunan tingkat itu. Itu orang-orang terdahulu begitu. Umur itu ya baru dianggap dewasa kalau baru umur 100 tahun.
100 tahun itu nembe dewasa, nembe entuk bergaul dengan laki perempuan. Awake dhewe nek saiki mending, zaman dhisik niku wong sak mbah-mbah buyut kita itu 11 tahun itu sudah dinikahkan. Tapi ini sekarang alhamdulillah tidak, ya paling tidak 21 tahun. Nah, baru dianggap dewasa itu mulai umur 100 tahun, dan kira-kira rata-rata kurang lebih umurnya 400 tahun. Kita itu 100 tahun sudah seperempatnya gitu ya, kira-kira. Karena mungkin pernah saya sampaikan juga bahwa Nabiullah Adam alaihissalam itu umurnya 1000 tahun. Kemudian Nabi Nuh umurnya 950-an. Jadi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nabi Soleh ini adalah nabi yang kelima, rasul yang kelima setelah Nabiullah Adam alaihis salam. Maka dari itu puncak daripada maksiat, puncak daripada kemarahan azab Allah adalah karena apa? Karena umatnya Nabi Soleh ini diwanti-wanti, biarpun kemarin sudah maksiat, sudah dan sebagainya, itu sudah diberi peringatan, itu masih ditolerir gitu kira-kira. Tetapi pada puncaknya itu mereka dapat wasiat perintah jojo pati-pati mateni membunuh unta mukjizatnya Nabi Soleh. Lho Pak, kok mau apa jenenge mukjizat ke unta? Iya. Ketika itu umatnya itu minta, lambu ini unta sing satu-satunya unta yang anak watu. Mana ya? Watu duwe anak unta. Ya kita tidak masuk akal, tapi bagi Allah tidak ada masalah. Minta mau percaya kepada risalah Nabi Soleh kalau mampu mendatangkan, melahirkan unta dari batu. Itu gelem mau ikuti risalah Nabi Soleh. Nah itu beneran, kemudian Nabi Soleh berdoa pada Allah SWT, keluarlah unta itu dari batu. Nah kemudian ternyata setelah diijabai, setelah diberikan kesempatan untuk melihat dan dikabulkan permintaannya keluar dari batu unta itu, tetapi dia tetap tidak mau beriman, bahkan membunuh daripada unta tersebut. Ewadene segitu, Allah tidak langsung menyiksanya. Itulah kasih sayang, sifat rahmannya Allah SWT pada manusia. Tetapi masih diberi peringatan. Setelah terbunuhnya itu, maka kemudian Allah memberikan peringatan 3 hari. Dengan tanda apa? Satu, bahwa hari pertama wajah kaum Samud itu berubah menjadi kuning. Ini tanda mbok-mbok gitu kan. Mbok-mbok masih mau sadar. Tetapi mereka tetap belum mau sadar ya. Kemudian setelah itu hari kedua wajahnya berubah menjadi merah. Ewadini segitu masih belum sadar. Luar biasa. Karena mereka ini terkenal kuat ya Pak. Tidak percaya siapapun kecuali kekuatannya sendiri. Tidak ada sesuatu yang mempengaruhi mereka yang bisa mempengaruhi atau mengurangi kekuatannya sendiri. Kemudian yang terus hari ketiga adalah wajah mereka menjadi hitam. Yang pertama kuning, kemudian yang kedua hari kedua merah. Mbok hari ketiga ini masih mau sadar.
ya kemudian menjadi hitam. Setelah itu dihancurkan oleh Allah SWT dengan apa? Dengan bumi berguncang, dengan batu-batu yang berterbangan, sehingga mereka itu hancur semua. Dan hanya Nabi Soleh berikut pengikut-pengikutnya, orang yang mau beriman pada Allah yang selamat. Nah ini umat-umat Nabi terdahulu itu begitu masyarakat gairah kandhani hancurkan. Karena apa? Doanya semacam itu. Berbeda dengan kita, alhamdulillah awake dhewe niku umat Muhammad menjadi umat yang bejo kemayangan. Sebagaimana contoh, waktu Kanjeng Nabi dakwah dicaci maki oleh orang-orang Quraisy sana, oleh orang-orang Mekah sana, kemudian disiksa bukan disiksa tapi dibalangi, dihina dan sebagainya. Saking itu malaikat Jibril nggak kuat melihat itu, maka minta kepada Kanjeng Nabi, Jibril, ya Muhammad, baik Kanjeng Nabi Muhammad, apabila Anda mengizinkan gunung Uhud ini akan saya ambil tak bleke kepada mereka-mereka yang mencaci maki itu. Kalau umpama Kanjeng Nabi ngizini awake dhewe urung karuan ana wis. Tapi Kanjeng Nabi berkata, menjawab, jangan Jibril, jangan. Ini orang tuanya ini tidak mau. Siapa tahu nanti anak-anaknya, cucu-cucunya mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah, kalau umat Muhammad ini ada yang berbuat maksiat dan yang luar biasa, Allah tidak menyiksanya di dunia. Paling-paling peringatan supaya mereka itu sadar. Nah ini yang patut kita bangga menjadi umat Muhammad. Bangga dengan apa? Bangga dengan melaksanakan syariatnya yang konsekuen, yang terus menerus, sehingga mudah-mudahan kita nanti termasuk orang yang dicintai Nabi, orang yang bersama-sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya